Ini pendatang baru berkelas. Gak kayak yang sana yang cuma tahu cara ngirit. Haha. Begitu kalimat beracun yang ditulis ibu mertuaku di media sosial. Tepat saat suamiku memboyong pelakor itu pulang dari Bali. Mereka tertawa, merayakan kemenangan atas penderitaanku, tanpa tahu badai apa yang sudah aku siapkan di rumah. Begitu mobil mewah mereka berhenti di depan pagar dan pintu jati itu dibuka. Tawa mereka seketika berubah menjadi histeris yang membelah senja. Rumah megah berlantai 2 itu sudah kosong melompong, bersih tak tersisa, dan selembar surat sitaban menempel di dinding tengah karena seluruh sertifikat sah atas namaku. Bagaimana bisa seorang istri yang mereka anggap diam dan penurut, diam-diam meruntuhkan seluruh martabat dan harta mereka hanya dalam waktu semalam? Mari kita urai benang merah dikhianati ini dari awal. Namun sebelum dilanjut, kami berdoa. Semoga Bapak, Ibu, saudaraku semua sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar. Serta sebutkan dari mana Bapak, Ibu, saudaraku berasal agar kita saling kenal dan mendoakan. Mari kita mulai ceritanya. Rumah megah berlantai 2 itu tampak sunyi dari luar. Pagar besi hitam yang menjulang tinggi terkunci rapat, menampilkan kesan sepi sekaligus. Suasana sore yang mulai temaram menambah kesan dingin pada bangunan yang biasanya selalu ramai dengan deru mobil mewah. Di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal, sebuah mobil berwarna putih berhenti dengan suara decit rem yang cukup nyaring. Dari dalam mobil, turunlah 3 orang dengan langkah kaki yang berlari buru, membawa aura kemenangan yang membubung tinggi. Ibu Widya turun terlebih dahulu sambil merapikan selendang sutranya, disusul oleh Prasetyo dan seorang wanita muda bernama Sally yang terus menggelayut manja di lengan suaminya. Mereka saja kembali dari perjalanan jauh, membawa status baru bagi Prasetyo dan Sally sebagai pasangan pengantin baru yang siap merebut tahta di rumah baru itu. Ibu Widya berjalan paling depan dengan dagu terangkat tinggi. Senyumnya mengembang lebar membayangkan bagaimana dia akan mengusir Arini malam ini. Dalam pemikirannya, Arini hanyalah masa lalu anaknya yang sudah tidak berguna dan terlalu pelit dalam urusan uang. Ibu Widya merogoh tasnya, mengambil kunci duplikat yang selalu dia simpan, lalu memasukkannya ke dalam lubang kunci pintu utama. Begitu kunci diputar dan pintu terbuka, Ibu Widya langsung melangkah masuk dengan suara lantang, yang berarti menunjukkan kesan barunya yang dia anggap jauh lebih berkelas. Sally menyusul di belakangnya sambil tertawa kecil, memikirkan bagaimana dia akan menguasai seluruh fasilitas mewah yang ada di dalam rumah ini. Prasetyo berjalan paling belakang dengan membawa koper-koper besar, merasa dirinya adalah lelaki paling sukses yang berhasil memiliki 2 istri tanpa kehilangan sedikit pun hartanya. Namun, langkah kaki mereka tiba-tiba terhenti di ruang tamu. Suasana di dalam rumah sangat gelap karena tidak ada satupun lampu yang menyala. Prasetyo segera meraba dinding untuk mencari saklar lampu utama dan menekannya. Begitu lampu menyala, pemandangan yang ada di hadapan mereka membuat jantung mereka seolah-olah berhenti berdetak seketika. Ruangan yang luas itu tampak sangat asing dan gersang. Tidak ada lagi sofa kulit mewah seharga ratusan juta yang biasanya tertata rapi di tengah ruangan. Tidak ada lagi meja kaca kristal, lukisan-lukisan mahal karya pelukis ternama yang menghiasi dinding. Bahkan karpet bulu impor yang lembut pun sudah hilang dari lantai marmer yang kini terlihat berdebu. Ruangan itu benar-benar kosong melompong, menyisakan gema suara nafas mereka yang mulai berburu karena terkejut. Ibu Widya langsung berteriak histeris sambil berlari menuju ruang tengah, mengira rumah mereka telah kerampokan besar-besaran saat mereka pergi. Sally melepaskan pegangannya dari lengan Prasetyo dan berlari ikut ke arah dapur, memeriksa apakah peralatan memasak modern yang mahal masih ada di tempatnya. Prasetyo menjatuhkan koper-koper yang dipegangnya begitu saja, lalu berlari menaiki tangga anak menuju kamar utama untuk memeriksa brankas pribadinya. Di setiap sudut yang mereka datangi, hasilnya sama saja yaitu kosong, tidak ada satupun barang yang tersisa. Lemari baju, tempat tidur, televisi berukuran besar, hingga hiasan dinding terkecil pun telah bersih tak tersisa. Rumah itu seperti sebuah bangunan kosong yang baru selesai dibangun dan belum pernah ditempati oleh siapapun. Jeritan Ibu Widya semakin menjadi-jadi ketika dia kembali ke ruang tamu dan melihat selembar kertas putih berukuran besar menempel di dinding tengah. Prasetyo yang baru turun dari lantai 2 dengan wajah pucat pasi langsung menghampiri ibunya yang sudah terduduk lemas di lantai. Kertas itu bukan surat biasa,
melainkan surat resmi dari pihak bank yang menyatakan bahwa seluruh aset tanah dan bangunan tersebut telah disita secara sah. Di dalam surat itu tertulis dengan sangat jelas bahwa pemilik sah dari seluruh aset tersebut adalah Arini Puspita, dan pihak bank melakukan penyertaan atas permohonan pemilik mutlak karena adanya pelanggaran mencakup dokumen. Sally yang baru kembali dari dapur langsung berteriak histeris saat membaca tulisan di kertas itu, menyadari bahwa istana megah yang dia impikan ternyata sudah runtuh sebelum dia sempat menikmatinya. Prasetyo menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba menyangkal kenyataan yang tertulis di depan matanya sendiri. Dia merasa tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun yang bisa membuat rumah ini disita oleh pihak bank, atau dikuasai sepenuhnya oleh Arini. Pikirannya berputar cepat, mengingat-ingat kembali setiap dokumen perusahaan yang pernah dia tandatangani selama beberapa bulan terakhir ini. Sebagai seorang suami, dia selalu merasa bahwa dirinya adalah kepala rumah tangga yang memiliki kekuasaan penuh atas segala hal, termasuk harta benda yang mereka miliki bersama. Dia tidak pernah menyangka bahwa Arini, istri yang selama ini dia anggap diam dan penurut, bisa melakukan tindakan sejauh ini di luar sepengetahuannya. Ibu Widya mulai memaki-maki nama Arini dengan suara serak, menuduh menantu pertamanya itu sebagai wanita licik yang telah merampok harta benda anaknya. Dia terus memukul-mukul lantai marmer yang dingin, meratapi nasibnya yang baru saja menyombongkan menantu baru di media sosial namun sekarang harus menghadapi kenyataan pahit ini. Sally mulai panik dan memandang Prasetyo dengan tatapan penuh tuntutan, menagih janji manis yang diucapkan lelaki itu saat menikahinya di Bali. Suasana di dalam rumah yang kosong itu menjadi sangat kacau oleh suara tangisan, makian, dan saling tuduh antara ketiga orang yang baru saja datang dengan keangkuhan yang tinggi. Mereka semua terjebak dalam ruang hampa yang tidak lagi menyisakan kemewahan sedikit pun bagi masa depan mereka. Di tengah kekacauan dan jerit histeris yang belum reda, suara deru mobil lain terdengar berhenti di luar pagar rumah. Cahaya lampu mobil tersebut menembus masuk melalui jendela kaca depan yang tidak lagi tertutup gorden, menyorot langsung ke arah mereka bertiga. Prasetyo segera bangkit dari lantai dan berjalan cepat menuju pintu depan, berharap bahwa yang datang adalah pihak keamanan atau orang yang bisa menjelaskan kesalahpahaman ini. Ibu Widya dan Sally pun ikut menghentikan tangisan mereka sejenak, lalu berjalan mengekor di belakang Prasetyo dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah. Pintu pagar besi luar terdengar terbuka perlahan, memunculkan sebuah bayangan siluet yang berjalan dengan langkah sangat tenang dan berwibawa menuju ke arah pintu utama rumah yang terbuka lebar. Langkah kaki yang tenang itu semakin mendekat, memecah kesunyian malam yang mulai merayap di halaman rumah. Prasetyo, Ibu Widya, dan Sally berdiri mematung di ambang pintu, menatap lurus ke arah halaman yang remang-remang. Begitu cahaya lampu teras luar mengenai wajah orang tersebut, barulah mereka menyadari bahwa yang datang adalah Arini. Wanita itu tampil sangat anggun dengan pakaian kerja yang rapi, tanpa ada raut kesedihan sedikit pun di wajahnya. Di belakang Arini, berdiri Pak Baskoro yang membawa sebuah tas kerja kulit berukuran tebal, serta dua orang pria berseragam yang tampak seperti petugas keamanan. Kehadiran mereka yang tiba-tiba membuat suasana di teras rumah menjadi semakin tegang dan mencekam. Arini menghentikan langkahnya tepat 2 meter di depan Prasetyo, lalu menatap suaminya itu dengan pandangan yang sangat datar. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, hanya ada ketenangan yang justru membuat Prasetyo merasa terintimidasi. Ibu Widya yang melihat menantu pertamanya datang langsung bangkit dari rasa syoknya, lalu maju beberapa langkah sambil menunjuk wajah Arini dengan telunjuknya yang gemetar. Ibu Widya langsung mencaci maki Arini, menuduhnya sebagai istri kurang ajar yang tega menguras isi rumah dan mempermalukan keluarga di saat mereka sedang tidak ada di tempat. Namun, Arini tidak membalas makian itu dengan kata-kata kasar. Dia hanya tersenyum tipis seolah semua makian mertuanya adalah angin lalu. Prasetyo mencoba mengambil alih situasi dengan memasang wajah tegas, meskipun getaran di suaranya tidak bisa dia sembunyikan. Dia menuntut penjelasan dari Arini mengenai semua barang yang hilang dan surat penyitaan dari bank yang menempel di dinding ruang tamu. Sebagai seorang suami yang juga menjabat sebagai direktur utama di perusahaan keluarga, Prasetyo merasa harga dirinya diinjak-injak di depan istri barunya. Sally sendiri hanya bisa berdiri bersembunyi di belakang punggung Prasetyo sambil memandang Arini dengan tatapan sinis sekaligus cemas.
Sally tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini digambarkan oleh Ibu Widya sebagai sosok yang lemah dan kuno, ternyata bisa datang dengan pengacara dan petugas keamanan. Pak Baskoro maju satu langkah ke depan, lalu membuka tas kerjanya untuk mengambil beberapa lembar dokumen resmi yang telah dilegalisir. Dengan suara yang lantang dan jelas, Pak Baskoro menjelaskan bahwa seluruh tindakan pengosongan rumah dan penyitaan aset ini dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Rumah ini, beserta seluruh tanah tempat bangunan ini berdiri, adalah mutlak milik Arini Puspita berdasarkan sertifikat hak milik yang sah sejak awal pernikahan mereka. Pak Baskoro juga menegaskan bahwa Prasetyo tidak memiliki hak hukum apapun atas bangunan ini karena seluruh dana pembelian awal dan pelunasannya berasal dari mendiang ayah Arini. Semua dokumen jaminan bank yang sempat diajukan oleh Prasetyo dinyatakan cacat hukum, karena tidak mendapatkan tanda tangan dari Arini sebagai pemilik sah. Mendengar penjelasan dari Pak Baskoro, wajah Prasetyo seketika berubah menjadi pucat pasi seperti kertas tanpa coretan. Dia teringat kembali bagaimana beberapa tahun lalu, saat bisnis mereka baru mulai berkembang, mendiang ayah Arini yang mengurus seluruh proses balik nama sertifikat rumah ini. Saat itu, Prasetyo terlalu sibuk mengurus operasional kantor dan mempercayakan segala urusan administrasi kepada mertuanya tanpa pernah memeriksa kembali lembar demi lembar sertifikat tersebut. Dia selalu berasumsi bahwa sebagai kepala keluarga, namanya pasti tercantum di dalam dokumen penting itu. Kini, asumsi keliru yang dia pelihara selama bertahun-tahun justru menjadi senjata utama yang berbalik menghancurkan dirinya sendiri dalam sekejap. Ibu Widya tidak mau menerima penjelasan hukum itu begitu saja. Dia berteriak bahwa Prasetyo adalah seorang manajer yang sukses dan telah menyetor banyak uang untuk kebutuhan rumah tangga mereka selama ini. Ibu Widya mengklaim bahwa sebagian dari batu marmer dan tiang-tiang megah di rumah ini dibeli menggunakan uang hasil keringat anaknya, sehingga Arini tidak berhak mengusir mereka. Arini akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar sangat tenang namun setiap kata yang keluar begitu menusuk ulu hati. Arini mengingatkan Ibu Widya tentang bagaimana perjuangan mereka dahulu saat masih tinggal di kontrakan sempit, di mana seluruh modal awal usaha justru berasal dari tabungan pribadi Arini dan warisan ayahnya. Uang yang dihasilkan Prasetyo selama ini justru lebih banyak dihabiskan untuk membiayai gaya hidup mewah Ibu Widya dan membelikan barang-barang mahal untuk Sally. Sally yang mulai menyadari posisi hukum mereka yang sangat lemah, langsung menarik-narik kemeja Prasetyo dan mendesak suaminya itu untuk melawan atau melaporkan Arini ke polisi. Namun, Prasetyo hanya bisa diam terpaku karena dia tahu betul bahwa Pak Baskoro adalah pengacara senior yang tidak pernah salah dalam langkah di jalur hukum. Petugas keamanan yang dibawa oleh Arini mulai bergerak maju, meminta Prasetyo, Ibu Widya, dan Sally untuk segera mengosongkan area teras dan keluar dari pekarangan rumah karena gerbang akan segera dikunci total. Ibu Widya kembali menangis histeris, meratapi nasibnya yang harus terusir dari rumah mewah yang selama ini menjadi bahan kesombongannya di hadapan para tetangga dan kerabat. Prasetyo menatap Arini dengan pandangan memohon, mencoba mencari sisa-sisa cinta atau belas kasihan di mata wanita yang telah menemaninya selama 10 tahun itu. Dia mencoba mendekat dan meraih tangan Arini, berharap bisa membujuk istrinya untuk membicarakan masalah ini secara kekeluargaan di dalam rumah. Namun, Arini dengan cepat menarik tangannya ke belakang, menolak sentuhan dari pria yang telah mengkhianati komitmen pernikahan mereka demi wanita lain. Arini membalikkan badannya membelakangi mereka bertiga, lalu berjalan kembali menuju mobilnya bersama Pak Baskoro tanpa menoleh sedikitpun. Petugas keamanan segera menggiring 3 orang yang masih syok itu keluar dari pagar, lalu menutup pintu besi hitam tersebut dengan suara dentuman yang sangat keras, mengunci rapat seluruh kenangan dan masa kejayaan mereka di dalam sana. Malam semakin larut ketika sebuah taksi online membawa Prasetyo, Ibu Widya, dan Sally menuju ke sebuah hotel melati di pinggiran kota. Di dalam kabin mobil yang sempit, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Ibu Widya terus menyandarkan kepalanya di kaca jendela sambil terisak pelan, sementara Sally sibuk dengan ponselnya dengan wajah yang cemberut dan penuh kekesalan. Prasetyo sendiri hanya menatap kosong ke arah jalanan raya yang mulai sepi, merasakan dadanya yang begitu sesak oleh rasa malu dan amarah yang tertahan. Keangkuhan yang mereka bawa saat mendarat di bandara beberapa jam lalu kini telah menguap tanpa bekas, berganti dengan kenyataan pahit bahwa mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal. Sesampainya di kamar hotel yang berukuran kecil dan berbau lembab,
Ibu Widya langsung merebahkan dirinya di atas kasur tanpa melepas alas kakinya. Dia menyalakan ponselnya dan langsung membuka aplikasi media sosial untuk memeriksa unggahan foto makan malam mewah mereka di Bali yang dia bagikan kemarin. Senyum palsu Ibu Widya di dalam foto itu kini terasa seperti ejekan bagi dirinya sendiri. Namun, kejutan lain rupanya sudah menunggu di kolom komentar unggahan tersebut. Sebuah akun dengan nama Dinda, adik kandung Arini, telah mengirimkan sebuah komentar singkat tepat beberapa jam yang lalu. Dinda menulis bahwa panggung sandiwara telah runtuh dan menyarankan Ibu Widya untuk memeriksa isi tas serta saldo rekening anaknya sebelum menyombongkan diri terlalu jauh. Ibu Widya langsung terduduk dari kasurnya dengan mata yang terbelalak lebar. Lalu berteriak memanggil Prasetyo yang sedang duduk di sudut ruangan. Dia menunjukkan komentar Dinda itu dengan tangan yang gemetar akibat amarah yang kembali memuncak. Ibu Widya mendesak Prasetyo untuk segera menjelaskan apa maksud dari tulisan adik iparnya tersebut. Sally yang sedang merapikan tas kecilnya di dekat meja rias langsung menoleh dengan cepat. Ikut merasa terusik dengan kalimat yang bernada ancaman itu. Suasana kamar hotel yang tadinya sunyi kini kembali memanas oleh rasa curiga yang mulai merayap di antara mereka bertiga. Prasetyo yang merasa tersudut segera merogoh saku celananya untuk mengambil ponsel pribadinya. Bermaksud menghubungi Dinda atau Arini untuk memaki mereka. Namun, begitu dia menyalakan layar ponselnya, puluhan notifikasi pesan dan panggilan tidak terjawab dari kantor langsung memenuhi layar. Pesan-pesan itu bukan berasal dari rekan bisnis biasa, melainkan dari Dewan Komisaris dan bagian keuangan perusahaan tempat dia bekerja sebagai direktur utama. Jantung Prasetyo berdegup kencang saat membaca salah satu pesan singkat yang dikirimkan oleh Kepala Bagian Keuangan pada sore hari tadi. Pesan itu menyatakan bahwa seluruh rekening operasional perusahaan telah dibekukan sementara oleh pihak bank atas permintaan pemegang saham mayoritas. Melihat wajah suaminya yang mendadak berubah menjadi sangat pucat, Sally langsung menghampiri Prasetyo dan merebut ponsel itu dari tangannya. Sally membaca pesan tersebut dengan teliti. Dan seketika itu juga matanya membelalak penuh rasa tidak percaya. Sebagai mantan sekretaris Prasetyo yang kini naik kasta menjadi istri kedua, Sally tahu betul bahwa posisi keuangan perusahaan mereka sedang tidak stabil karena banyaknya dana yang ditarik secara pribadi oleh Prasetyo. Pembekuan rekening ini berarti perusahaan berada di ambang kehancuran total dan tidak akan bisa membayar gaji karyawan maupun tagihan para vendor pada bulan ini. Ibu Widya yang tidak paham masalah sistem perbankan ikut berteriak menuntut kejelasan. Dia bertanya mengapa hal seperti itu bisa terjadi padahal anaknya adalah pemimpin tertinggi di sana. Prasetyo hanya bisa terduduk lemas di lantai hotel yang dingin, menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan hukum yang dimiliki oleh istrinya. Selama ini, Prasetyo merasa aman karena jabatannya sebagai direktur utama membuatnya merasa seperti pemilik mutlak atas segala hal di kantor. Dia lupa bahwa secara legalitas hukum di atas kertas, Arini adalah pemilik saham utama sebesar 60%, yang diwariskan langsung oleh mendiang ayahnya saat perusahaan itu pertama kali didirikan dari sebuah ruko kecil. Sally mulai merasa panik dan melayangkan protes keras kepada Prasetyo. Dia mengingatkan bahwa dia bersedia dinikahi secara siri karena janji Prasetyo yang akan membelikannya sebuah apartemen mewah di pusat kota sebagai hadiah pernikahan. Sally juga mengungkit tentang posisi barunya yang dijanjikan akan naik menjadi seorang manajer utama di divisi pemasaran untuk menggantikan posisi orang lama. Namun, dengan kondisi rekening yang dibekukan seperti sekarang, semua janji manis itu berubah menjadi angan-angan kosong yang tidak mungkin bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Ibu Widya yang melihat Sally mulai berani membentak anaknya, langsung membela Prasetyo dan menuduh Sally sebagai wanita yang hanya mau ikut senang saja tanpa mau berbagi kesusahan. Perdebatan sengit pun pecah di antara Ibu Widya dan Sally di dalam kamar hotel yang sempit itu, saling melempar kesalahan dan tuduhan tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas situasi ini. Prasetyo sama sekali tidak mendengarkan keributan dua wanita di dekatnya, karena pikirannya kini tertuju pada selembar kertas kecil yang tidak sengaja dia temukan di dalam saku jas pernikahannya. Kertas itu adalah sebuah nota penarikan dana tunai darurat dari brankas rumah yang ditandatangani oleh Arini seminggu yang lalu, tepat di hari pertama Prasetyo berangkat ke Bali untuk melangsungkan pernikahan sirinya. Arini ternyata telah mengetahui rencana pengkhianatan itu jauh sebelum Prasetyo melangkah keluar dari pintu rumah mereka untuk menemui Sally. Prasetyo menatap nota penarikan dana itu dengan tangan yang gemetar hebat,
menyadari bahwa ketenangan Arini selama ini adalah sebuah jebakan yang sangat rapi. Di sudut kamar, Ibu Widya masih terus berdebat dengan Sally mengenai cincin berlian yang melingkar di jari manis menantu barunya itu. Ibu Widya meminta Sally untuk mengembalikan cincin tersebut agar bisa dijual untuk membiayai sewa rumah sementara. Namun Sally menolak dengan keras dan menyembunyikan tangannya di balik punggung. Prasetyo berteriak kencang meminta kedua wanita itu untuk diam, karena kepalanya sudah hampir pecah memikirkan jalan keluar dari masalah hukum yang menghadang di depan mata. Keesokan paginya, Prasetyo memutuskan untuk pergi ke kantor dengan menggunakan taksi konvensional, karena mobil dinasnya juga sudah ditarik oleh pihak perusahaan. Ibu Widya memaksa untuk ikut karena tidak mau ditinggal sendirian bersama Sally di kamar hotel yang pengap itu. Sepanjang perjalanan menuju kantor, Prasetyo terus mencoba menghubungi Riko, sepupunya yang bekerja di bank, untuk menanyakan status jaminan sertifikat rumah yang dia ajukan minggu lalu. Namun, semua panggilan telepon dari Prasetyo dialihkan ke nada sibuk, menandakan bahwa Riko sengaja menghindari komunikasi dengannya setelah kasus penyitaan rumah itu mencuat. Begitu taksi berhenti di depan gedung kantor, Prasetyo melihat suasana di lobi utama tampak sangat ramai tidak seperti biasanya. Beberapa karyawan berkumpul di dekat meja resepsionis sambil berbisik-bisik dan menatap ke arah kedatangan Prasetyo dengan pandangan yang aneh. Prasetyo mengabaikan tatapan itu dan melangkah cepat menuju lift khusus jajaran direksi, diikuti oleh Ibu Widya yang terus berjalan dengan langkah terburu-buru. Ibu Widya merasa bahwa di kantor ini anaknya memiliki kekuasaan penuh, sehingga dia bisa sedikit bernapas lega dan kembali menunjukkan keangkuhannya di depan para karyawan bawahannya. Ketika pintu lift terbuka di lantai paling atas, Prasetyo langsung berjalan menuju ruangan kerjanya yang bertuliskan papan nama direktur utama. Namun, langkahnya terhenti saat melihat dua orang petugas dari bagian umum sedang menurunkan papan nama tersebut dari dinding pintu. Prasetyo membentak petugas itu dengan kasar, menanyakan siapa yang memberikan perintah untuk mencopot papan namanya dari ruangan tersebut. Salah satu petugas menjawab dengan sopan bahwa perintah itu datang langsung dari Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat darurat yang diadakan pada malam hari tadi setelah rekening perusahaan dibekukan. Sebelum Prasetyo sempat meluapkan kemarahannya, pintu ruangan rapat besar terbuka dan memunculkan sosok Pak Baskoro yang keluar bersama beberapa anggota Dewan Komisaris perusahaan. Pak Baskoro membawa sebundel berkas baru dan meminta Prasetyo serta Ibu Widya untuk ikut masuk ke dalam ruangan untuk mendengarkan keputusan resmi dari para pemegang saham. Ibu Widya langsung berteriak protes, menyatakan bahwa anaknya adalah pemilik sah dari perusahaan ini dan tidak ada satupun orang yang berhak mencopot jabatannya begitu saja. Pak Baskoro hanya tersenyum tenang, lalu mempersilakan mereka berdua untuk duduk di kursi panjang yang berada di tengah ruangan rapat. Di dalam ruangan itu, Pak Baskoro membuka berkas audit keuangan yang menunjukkan adanya aliran dana ilegal sebesar miliaran rupiah dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Sally selama 6 bulan terakhir. Prasetyo menggunakan posisinya sebagai direktur utama untuk memalsukan tanda tangan dokumen pencairan dana operasional dengan alasan untuk membiayai proyek luar kota. Padahal, uang tersebut digunakan oleh Prasetyo untuk membelikan barang-barang mewah untuk Sally dan membiayai seluruh akomodasi mewah pernikahan siri mereka di Bali yang sempat dipamerkan Ibu Widya. Tindakan penggelapan dana ini telah dilaporkan oleh Arini selaku pemegang saham mayoritas kepada pihak berwajib atas dasar kerugian perusahaan. Wajah Prasetyo seketika berubah menjadi pucat pasi mendengarkan rincian angka dan bukti transferan yang dibacakan oleh Pak Baskoro di depan para komisaris. Dia tidak bisa mengelak lagi karena seluruh bukti digital dan cetakan rekening koran yang dibawa oleh Pak Baskoro sangat akurat dan tidak bisa dibantah. Pak Baskoro kemudian menyerahkan selembar surat keputusan resmi yang menyatakan bahwa per hari ini, posisi Prasetyo sebagai direktur utama telah dicopot secara tidak hormat. Seluruh fasilitas kantor termasuk ponsel, laptop, dan tunjangan bulanan harus dikembalikan kepada pihak perusahaan saat ini juga tanpa ada pengecualian. Ibu Widya langsung jatuh pingsan di kursi rapat setelah mendengar bahwa anaknya kini sudah tidak lagi memiliki jabatan dan kekuasaan di perusahaan tersebut. Beberapa staf kantor segera masuk untuk memberikan pertolongan pertama kepada Ibu Widya yang tampak sangat lemas dengan wajah yang membiru. Prasetyo sendiri hanya bisa duduk mematung dengan tatapan kosong, menatap surat pemecatan dirinya yang tergeletak di atas meja kaca. Di ujung ruang rapat,
Pintu lift terbuka kembali dan memunculkan sosok Dinda yang datang untuk mengambil seluruh aset inventaris milik Arini yang masih tertinggal di ruangan kerja manajer utama. Dinda melangkah masuk ke dalam area kerja dengan raut wajah yang sangat dingin, mengabaikan kepanikan yang sedang terjadi di sekitar kursi rapat. Dia membawa beberapa kotak kardus kosong, lalu mulai memasukkan dokumen-dokumen penting milik Arini yang selama ini disimpan di ruang manajer utama pemasaran. Prasetyo yang melihat kedatangan adik iparnya itu mencoba bangkit dari duduknya dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Dia menghampiri Dinda dengan tatapan memohon, berharap bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan Arini untuk meminta ruang negosiasi secara kekeluargaan. Namun, Dinda sama sekali tidak menoleh ataupun menghentikan aktivitasnya saat Prasetyo mulai berbicara dengan nada suara yang bergetar. Dinda justru mempercepat gerakannya, menyusun berkas demi berkas dengan sangat rapi ke dalam kardus seolah-olah Prasetyo hanyalah sosok kasat mata yang tidak perlu dipedulikan. Ibu Widya yang baru saja siuman setelah diberi minyak angin oleh staf kantor, langsung berteriak histeris begitu melihat Dinda sedang mengemas barang-barang. Ibu Widya menuduh keluarga Arini sengaja ingin memiskinkan anaknya dan menghancurkan masa depan keluarga mereka yang sudah dibangun dengan susah payah. Mendengar makian dari Ibu Widya, Dinda akhirnya menghentikan aktivitasnya sejenak, lalu membalikkan badan dengan senyum sinis yang menghiasi wajah mudanya. Dinda mengingatkan Ibu Widya bahwa semua kehancuran ini adalah akibat dari kesombongan dan keserakahan mereka sendiri yang gemerlap di media sosial namun busuk di dunia nyata. Dinda juga menegaskan bahwa Arini tidak pernah mengambil sepeser pun uang yang menjadi hak murni Prasetyo, melainkan hanya menyelamatkan seluruh aset warisan mendiang ayah mereka yang hampir amblas digadaikan secara ilegal. Setelah mengatakan hal itu, Dinda mengangkat kardusnya dan langsung berjalan meninggalkan ruangan tanpa memedulikan teriakan Ibu Widya yang semakin menjadi-jadi. Prasetyo yang merasa dunianya benar-benar runtuh, segera berlari keluar dari gedung kantor untuk mencari taksi dan pergi ke bank tempat Riko bekerja. Dia merasa Riko adalah satu-satunya harapan yang tersisa untuk mengetahui mengapa pengajuan pinjaman jaminan sertifikat rumahnya bisa berakhir dengan penyitaan sepihak. Sepanjang perjalanan di dalam taksi, pikiran Prasetyo dipenuhi oleh rasa penyesalan yang mendalam atas keputusannya yang terlalu meremehkan ketelitian Arini selama ini. Dia mengira bahwa statusnya sebagai suami memberikan kebebasan mutlak untuk memanipulasi dokumen tanpa perlu mengkhawatirkan konsekuensi hukum di kemudian hari. Sesampainya di kantor bank cabang utama, Prasetyo langsung menerobos masuk ke area kerja jajaran manajemen tanpa memedulikan teguran dari petugas keamanan di lobi depan. Dia melihat Riko sedang duduk di ruang kerjanya yang berdinding kaca, tampak sedang memeriksa beberapa dokumen di layar komputer. Prasetyo langsung membuka pintu ruangan itu dengan kasar, menuntut penjelasan dari sepupunya mengenai pembatalan sepihak atas pengajuan kredit yang dia lakukan minggu lalu. Riko yang melihat kedatangan Prasetyo tidak tampak terkejut. Dia hanya menghela napas panjang lalu meminta petugas keamanan yang mengejar Prasetyo untuk keluar dan menutup pintu ruangan. Riko mempersilakan Prasetyo untuk duduk, lalu memutar layar komputernya ke arah depan agar bisa dilihat dengan jelas oleh sepupunya itu. Di layar tersebut, terpampang sebuah surat penolakan resmi dari sistem pusat perbankan yang menyatakan bahwa dokumen sertifikat yang diajukan oleh Prasetyo berstatus sengketa. Riko menjelaskan dengan jujur bahwa sejak sebulan yang lalu, Arini telah mendaftarkan blokade aset pada seluruh lembaga keuangan negara terkait semua properti yang tertera atas namanya. Arini bertindak cepat setelah mencium adanya pergerakan mencurigakan dari Prasetyo yang mencoba memalsukan tanda tangan persetujuan pasangan pada lembar aplikasi pinjaman. Mendengar penjelasan Riko, Prasetyo merasa seluruh badannya mendadak lemas dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdebat. Riko menambahkan bahwa dirinya hampir saja ikut terseret ke dalam masalah hukum serius dan kehilangan pekerjaannya jika dia memaksakan meloloskan berkas cacat milik Prasetyo tersebut. Riko menasihati Prasetyo untuk segera menyerahkan diri ke pihak berwajib atau menemui Arini untuk meminta maaf sebelum kasus penggelapan dana perusahaan bergulir ke meja hijau. Namun, ego Prasetyo yang terluka membuatnya menolak nasihat itu. Dia langsung bangkit dan keluar dari ruangan Riko dengan amarah yang semakin membakar dadanya. Ketika Prasetyo berjalan keluar dari pintu utama bank, ponselnya kembali berdering keras menampilkan panggilan masuk dari Sally. Dengan suara yang melengking panik,
Sally mengabarkan bahwa pihak manajemen hotel melati tempat mereka menginap meminta mereka untuk segera keluar sore ini, karena pembayaran kamar tidak bisa diperpanjang akibat kartu kredit Prasetyo yang sudah diblokir total. Sally berteriak menuntut Prasetyo untuk segera datang membawa uang tunai karena dia tidak mau barang-barang mahalnya ditahan oleh pihak hotel. Prasetyo menutup telepon itu dengan perasaan frustrasi yang memuncak. Menatap langit sore kota yang mulai mendung seolah sedang menertawakan nasibnya yang kini tidak memiliki arah tujuan lagi. Prasetyo melangkah gontai menyusuri trotoar jalan yang mulai basah oleh tetesan air hujan. Dia tidak punya cukup uang di dompetnya untuk memesan taksi lagi, sehingga terpaksa berjalan kaki menuju hotel tempat ibunya dan Sally menunggu. Pikirannya carut-marut mengingat ancaman pihak hotel dan tagihan yang terus menumpuk tanpa ada kejelasan sumber dana untuk melunasinya. Setiap deru mesin mobil mewah yang melintas di sampingnya seolah menjadi sindiran tajam bagi nasibnya yang kini jatuh miskin dalam waktu kurang dari 24 jam. Sesampainya di lobi hotel melati yang remang-remang, Prasetyo langsung disambut oleh pandangan sinis dari petugas resepsionis yang sudah berdiri bersama 2 orang satpam. Di sudut lobi, tampak Ibu Widya sedang duduk di atas tumpukan koper dengan wajah yang bengkak karena terlalu banyak menangis. Sementara itu, Sally berdiri di dekat meja administrasi sambil terus memaki petugas hotel, karena tas jinjing mahalnya ditahan sebagai jaminan pembayaran kamar yang menunggak. Kehadiran Prasetyo langsung menjadi pusat perhatian dan sasaran kemarahan dari kedua wanita yang kini menggantungkan hidup kepadanya. Sally langsung berlari menghampiri Prasetyo dan memukul dada suaminya itu dengan tas kecilnya, meluapkan seluruh kekesalannya karena merasa ditipu oleh janji kemewahan. Sally berteriak bahwa dia tidak pernah membayangkan akan diusir dari hotel murah seperti ini dan dipermalukan di depan umum oleh petugas keamanan. Ibu Widya pun ikut bangkit dari duduknya dan mendekati Prasetyo, menuntut anaknya untuk segera mengeluarkan kartu ATM lain atau menghubungi rekan bisnisnya untuk meminjam uang darurat. Prasetyo hanya bisa diam mematung, menerima semua cacian itu dengan kepala tertunduk karena dia tahu semua rekeningnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Petugas resepsionis menegaskan bahwa mereka harus melunasi biaya sewa kamar sebesar 2 juta rupiah jika ingin membawa seluruh barang bawaan mereka keluar dari hotel tersebut. Prasetyo akhirnya terpaksa merogoh saku celananya dan mengeluarkan jam tangan mewah yang dia gunakan, lalu meletakkannya di atas meja sebagai jaminan pengganti uang tunai. Petugas hotel memeriksa keaslian jam tangan tersebut sejenak sebelum akhirnya menyetujui dan menyerahkan kembali tas milik Sally serta mengizinkan mereka pergi. Sally segera merebut tasnya tanpa mengucapkan terima kasih, lalu berjalan keluar dari lobi hotel meninggalkan Prasetyo dan Ibu Widya yang kesusahan membawa koper-koper besar. Mereka bertiga kini berdiri di tepi jalan raya di bawah guyuran hujan yang semakin deras, tanpa tahu harus melangkah kemana lagi untuk berteduh. Ibu Widya yang tubuhnya mulai menggigil karena hawa dingin mendesak Prasetyo untuk menelepon Arini sekali lagi demi mendapatkan belas kasihan. Ibu Widya mengatakan bahwa bagaimanapun juga Arini adalah seorang istri yang harus patuh pada suami, sehingga pasti akan luluh jika Prasetyo berbicara dengan nada lembut dan mengalah. Prasetyo akhirnya menuruti desakan ibunya. Dia mengambil ponselnya yang sudah basah oleh air hujan lalu mencari nomor kontak Arini yang selama ini jarang dia hubungi jika tidak ada keperluan penting. Panggilan pertama dialihkan, membuat jantung Prasetyo berdegup kencang karena takut nomornya telah diblokir secara permanen oleh istrinya. Dia mencoba lagi untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya suara tenang Arini menyapa dari seberang telepon. Prasetyo segera mengubah nada suaranya menjadi sangat lembut dan penuh kerinduan palsu, memanggil nama Arini dengan sebutan yang paling manis seperti yang biasa dia lakukan dulu saat masih hidup susah di kontrakan. Dia mengatakan bahwa dia sangat merindukan masakan rumah dan ingin mengajak Arini bertemu untuk meluruskan segala kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Arini mendengarkan semua ucapan manis suaminya tanpa menyela sedikit pun, membiarkan Prasetyo menghabiskan seluruh kata-kata bujukannya di tengah deru suara hujan. Di latar belakang telepon, sayup-sayup terdengar suara manja Sally yang terus mengeluh karena sepatunya basah terkena genangan air jalanan yang kotor. Suara bising itu tentu saja tidak luput dari pendengaran Arini yang memiliki ketajaman insting seorang wanita yang telah lama dikhianati. Arini tahu betul bahwa suaminya hanya sedang bersandiwara demi menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran total yang sudah di depan mata. Tepat sebelum Prasetyo selesai berbicara tentang janji untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka,
Arini memotong kalimat itu dengan suara yang sangat dingin namun tegas. Arini mengatakan bahwa waktu bagi Prasetyo untuk menikmati kemewahan bersenang-senang di Bali telah usai, dan kini saatnya menghadapi badai yang sesungguhnya. Arini menegaskan bahwa setelah hari ini, tidak akan ada lagi tempat beristirahat yang nyaman bagi seorang pengkhianat dan keluarga yang tidak tahu diuntung. Prasetyo ketika terpaku di tempatnya berdiri dengan tangan yang gemetar memegang ponsel, mengira istrinya hanya sedang meluapkan kekesalan sesaat tanpa tahu bahwa ada sebuah mobil polisi yang baru saja bergerak menuju ke arah posisi mereka berada. Dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap turun dari mobil patroli yang berhenti tepat di samping tempat mereka bertiga berdiri. Suara sirine yang mati menyisakan lampu rotator biru yang berputar, menyorot wajah Prasetyo, Ibu Widya, dan Sally secara bergantian di bawah guyuran hujan. Petugas tersebut melangkah mendekat sambil memastikan identitas Prasetyo melalui sebuah dokumen foto yang ada di tangan mereka. Prasetyo yang masih memegang ponselnya langsung menjatuhkan tangan ke samping dengan tubuh yang mendadak kaku karena terkejut. Salah satu petugas kepolisian langsung menyebutkan nama lengkap Prasetyo dan menyatakan bahwa yang bersangkutan harus ikut ke kantor polisi saat ini juga. Petugas menjelaskan bahwa ada laporan resmi yang masuk terkait dugaan tindakan penggelapan dana modal perusahaan serta pemalsuan dokumen-dokumen jaminan aset perbankan. Mendengar penjelasan petugas tersebut, Sally langsung mengambil langkah mundur sejauh 2 meter, berusaha menjauhkan dirinya dari Prasetyo seolah-olah dia tidak memiliki hubungan apapun dengan lelaki itu. Ibu Widya sendiri langsung menjerit histeris sambil memegangi lengan baju petugas, memohon agar anaknya tidak dibawa pergi. Ibu Widya berteriak bahwa anaknya adalah seorang korban fitnah dari Arini yang kejam dan sengaja menjebak mereka karena urusan kecemburuan rumah tangga. Namun, petugas kepolisian tetap bertindak tegas secara profesional berdasarkan surat perintah penangkapan resmi yang sudah ditandatangani oleh pihak kejaksaan. Prasetyo yang menyadari bahwa perlawanan fisik hanya akan memperburuk situasinya, akhirnya pasrah saat kedua tangannya dibawa ke belakang untuk dipasangi borgol besi yang dingin. Langkah hukum yang dilakukan oleh Arini ternyata jauh lebih cepat dan mematikan daripada yang bisa dibayangkan oleh pikiran Prasetyo. Sally yang melihat suaminya sudah tidak berdaya, langsung memeriksa tas jinjingnya untuk memastikan bahwa seluruh perhiasan emas dan berlian yang dibelikan oleh Prasetyo selama di Bali masih aman di dalam sana. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa simpati atau kesedihan melihat pria yang baru beberapa hari lalu menikahinya kini harus digiring masuk ke dalam mobil tahanan. Pikiran Sally kini sepenuhnya berfokus pada bagaimana cara menyelamatkan dirinya sendiri agar tidak ikut terseret ke dalam sel tahanan sebagai penikmat aliran dana ilegal perusahaan. Sebelum pintu mobil polisi ditutup, Sally mendekati jendela mobil dan berteriak kepada Prasetyo bahwa dia ingin pernikahan siri mereka dibatalkan saat ini juga karena dia merasa telah ditipu mentah-mentah mengenai status kekayaan keluarga Prasetyo. Ibu Widya yang mendengar ucapan menantu barunya itu langsung berbalik dan menjambak rambut Sally dengan penuh amarah di pinggir jalan raya yang basah. Keributan antar kedua wanita itu menjadi tontonan gratis bagi beberapa pengguna jalan yang melintas, menambah lengkap kehancuran harga diri keluarga yang sebelumnya sangat angkuh di dunia maya tersebut. Polisi segera melerai pertengkaran itu dan meminta mereka untuk menjaga ketertiban di area publik, jika tidak ingin ikut diamankan ke kantor polisi. Sally yang rambutnya sudah acak-acakan langsung menyetop sebuah angkutan umum yang kebetulan lewat, lalu masuk ke dalamnya tanpa memedulikan Ibu Widya yang berteriak memaki namanya dari tepi jalan. Ibu Widya kini tinggal sendirian di trotoar jalan bersama tumpukan koper besar, tanpa uang tunai yang cukup dan tanpa tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi malam ini. Sementara itu, di sebuah kafe bernuansa klasik yang terletak tidak jauh dari pusat kota, Arini sedang duduk tenang menghadap ke jendela kaca yang berembun. Di atas meja kayu di hadapannya, tersaji secangkir teh hangat yang masih mengepulkan asap tipis serta sebuah dokumen rangkuman laporan keuangan perusahaan yang baru selesai dia periksa. Arini sengaja memilih tempat ini untuk menenangkan pikirannya setelah seharian penuh mengurus proses hukum pengosongan rumah dan pembekuan rekening kantor bersama Pak Baskoro. Suara denting lonceng pintu kafe berbunyi, menandakan ada pengunjung baru yang masuk ke dalam ruangan yang tenang tersebut. Arini menoleh ke arah pintu dan melihat Pak Baskoro berjalan masuk dengan wajah yang menunjukkan perkembangan positif terkait eksekusi rencana mereka. Pak Baskoro langsung mengambil tempat duduk di kursi kosong yang berada di depan Arini, lalu mengeluarkan sebuah ponsel pintar yang menampilkan pesan singkat dari petugas lapangan mengenai penangkapan Prasetyo yang baru saja terjadi di depan Hotel Melati.
Arini menerima kabar itu dengan helaan napas panjang, bersiap untuk menyelesaikan tahapan akhir dari perjuangannya merebut kembali hak mutlak kekuasaan yang sempat digerogoti oleh pengkhianatan suaminya. Pak Baskoro meletakkan berkas perkara yang baru saja diperbarui ke atas meja, tepat di samping cangkir teh Arini yang mulai mendingin. Dengan suara baritonnya yang mantap, pengacara senior itu mulai memaparkan langkah taktis selanjutnya untuk mengunci pergerakan Prasetyo di ranah hukum. Pak Baskoro menjelaskan bahwa timnya telah menyerahkan seluruh rangkuman bukti aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Sally kepada tim penyidik kepolisian. Bukti-bukti tersebut disusun dengan sangat rapi, mulai dari nomor referensi transfer, tanggal transaksi, hingga rincian dokumen palsu yang digunakan Prasetyo untuk mencairkan uang tersebut. Arini mendengarkan setiap penjelasan Pak Baskoro dengan saksama tanpa sekalipun memotong pembicaraan. Fokusnya tidak lagi pada rasa sakit hati akibat dikhianati, melainkan pada ketepatan eksekusi hukum agar tidak ada satupun celah bagi Prasetyo untuk lolos dari jerat pidana. Sebagai pemilik saham mayoritas, Arini memiliki hak mutlak untuk menuntut pengembalian seluruh kerugian perusahaan yang disebabkan oleh tindakan mantan direktur utama tersebut. Dokumen-dokumen yang dibawa Pak Baskoro menunjukkan bahwa total dana yang digelapkan oleh Prasetyo selama menjabat sebagai pimpinan tertinggi telah mencapai angka yang sangat fantastis. Di sela-sela penjelasan hukum tersebut, ponsel Pak Baskoro bergetar di atas meja menampilkan panggilan dari bagian legalitas bank cabang utama. Pihak bank mengonfirmasi bahwa mereka telah membatalkan seluruh berkas pengajuan jaminan kredit sertifikat yang diserahkan oleh Prasetyo, karena terbukti cacat hukum secara administrasi. Tanda tangan Arini yang dipalsukan oleh Prasetyo pada lembar persetujuan pasangan telah sah oleh tim ahli forensik bank dan dinyatakan sebagai dokumen palsu yang tidak sah. Kabar ini menjadi kepastian bahwa rumah utama dan seluruh aset properti milik Arini kini telah sepenuhnya aman dari situs pihak ketiga. Arini menarik napas dalam-dalam, merasakan beban berat yang selama beberapa bulan ini menghimpit dada perlahan-lahan mulai terangkat. Dia teringat kembali bagaimana mendiang ayahnya selalu berpesan agar menjadi wanita yang mandiri secara finansial dan melek hukum, terutama dalam mengelola aset keluarga. Nasihat berharga dari orang tuanya itulah yang membuat Arini selalu berpikiran teliti dan tidak pernah menyerahkan sertifikat asli rumah kepada Prasetyo, meskipun suaminya sering bertanya dengan berbagai alasan bisnis. Strategi kegeniusan aset perlindungan yang diterapkan Arini terbukti menjadi penyelamat utama di saat badai rumah tangga ini datang menyerang. Pak Baskoro kemudian menyodorkan lembaran surat kuasa baru yang berisi tentang agenda pembersihan total jajaran manajemen di kantor pusat pada esok hari. Arini diminta untuk menandatangani surat tersebut agar Pak Baskoro memiliki izin penuh untuk menunjuk seorang manajer baru yang akan mengawasi operasional perusahaan untuk sementara waktu. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan para investor dan vendor yang sempat goyah setelah mendengar kabar pembekuan rekening operasional kantor. Arini mengambil pena hitam dari dalam tasnya, lalu membubuhkan tanda tangan di atas meterai dengan gerakan tangan yang sangat mantap tanpa ada keraguan sedikitpun. Setelah dokumen urusan selesai, Pak Baskoro menyampaikan bahwa Ibu Widya saat ini sedang berada di kantor polisi bersama kuasa hukum sewaan untuk mengajukan penangguhan terpencil bagi Prasetyo. Ibu Widya bahkan mencoba menghubungi beberapa kerabat jauh mereka untuk meminjam uang jaminan. Namun seluruh kerabat tersebut menolak secara halus setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya. Kesombongan Ibu Widya di media sosial selama ini rupanya membuat banyak orang merasa enggan untuk mengulurkan tangan di saat wanita itu jatuh terpuruk ke titik terendah dalam hidupnya. Arini hanya tersenyum tipis mendengar kabar tentang mantan mertuanya yang kini harus mengemis bantuan ke sana kemari tanpa hasil. Dia tidak merasa iba sedikit pun karena dia tahu betul bagaimana tabiat Ibu Widya yang selalu memberitahu orang lain saat berada di atas angin. Tindakan tegas yang diambil Arini malam ini bukan didasari oleh rasa balas dendam yang membabi buta, melainkan sebuah pembuktian bahwa keadilan hukum akan selalu berpihak kepada mereka yang berjalan di atas kebenaran dan kejujuran. Pertemuan di kafe klasik itu akhirnya selesai ketika jarum jam dinding menunjukkan pukul 9 malam lewat beberapa menit. Pak Baskoro berpamitan lebih dahulu untuk mempersiapkan berkas sidang perdana yang akan diadakan pada awal bulan depan di pengadilan negeri. Arini tetap duduk di kursinya selama beberapa saat, menatap sisa teh di cangkirnya sambil memikirkan rencana pengosongan total sisa barang milik Prasetyo yang masih berada di gudang belakang rumah utama. Langkah kaki Arini saat keluar dari pintu kafe terasa sangat ringan,
menyambut malam yang dingin dengan keyakinan penuh bahwa keadilan telah tegak berdiri di tengah-tengahnya. Truk logistik berukuran besar terparkir di depan pagar hitam rumah utama sejak pukul 6 pagi. Suasana lingkungan perumahan yang masih sepi membuat suara mesin truk terdengar cukup nyaring, memecah keheningan fajar. Arini berdiri di dekat teras rumah sambil memegang sebuah papan jalan berisi daftar barang yang harus diangkut hari itu. Di situ, Dinda sibuk memberikan arah kepada beberapa petugas angkutan yang mulai bergerak masuk ke dalam gudang belakang untuk mengeluarkan barang-barang milik Prasetyo. Proses pengosongan sisa barang ini dilakukan dengan sangat cepat dan terjadwal sesuai dengan surat instruksi yang dikeluarkan oleh Pak Baskoro. Arini memastikan tidak ada satupun barang pribadi miliknya yang terbawa oleh petugas angkut ke dalam truk. Lemari pakaian kayu, perlengkapan olahraga, hingga koleksi sepatu mahal milik Prasetyo diturunkan satu persatu dari lantai 2 dengan penuh kehati-hatian. Setiap sudut ruangan yang selama 10 tahun ini menyimpan memori pernikahan kini perlahan-lahan mulai dibersihkan dari jejak keberadaan pria yang telah rusaknya komitmen rumah tangga tersebut. Dinda berjalan mendekati Arini sambil membawa sebuah kotak kardus kecil yang ditemukan di sudut lemari kerja manajer utama pemasaran. Di dalam kardus tersebut, terdapat beberapa album foto lama yang menampilkan masa-masa awal perjuangan Arini dan Prasetyo saat merintis usaha dari nol. Arini menerima kardus itu, membukanya perlahan, lalu membuka lembar demi lembar foto yang sudah mulai menguning di bagian ujungnya. Nostalgia masa lalu sempat terlintas di pikiran, mengingat bagaimana dulu mereka harus menghemat uang makan demi bisa membayar biaya sewa ruko yang menjadi cikal bakal perusahaan besar mereka sekarang. Namun, sentimentalitas itu tidak berlangsung lama di dalam hati Arini yang kini sudah dipaksakan oleh kenyataan pahit yang dikhianati. Dia menyadari bahwa pria tulus yang ada di dalam foto itu telah lama mati, digantikan oleh sosok Prasetyo yang serakah, egois, dan silau akan kemewahan semu. Tanpa ada rasa ragu atau air mata yang menetes, Arini menyerahkan kembali kardus berisi album foto tersebut kepada petugas untuk dimasukkan ke dalam bak truk paling belakang. Baginya, membuang seluruh barang milik Prasetyo adalah bagian dari proses penyembuhan diri untuk membuka lembaran kehidupan yang baru tanpa ada beban masa lalu. Tirai sutra-sutra berwarna krem yang menghiasi jendela ruang tamu diturunkan oleh petugas, membuat ruangan yang luas itu semakin terlihat gersang dan kehilangan jiwa. Cahaya matahari pagi masuk dengan bebas menembus kaca jendela yang bersih, menyinari lantai marmer yang kini kosong melompong tanpa ada satupun sofa yang tersisa. Rumah megah ini sekarang benar-benar kembali menjadi sebuah bangunan beton yang dingin, siap untuk dialihkan kepemilikannya atau disewakan kepada pihak lain melalui agen properti resmi. Sembari menunggu proses pemuatan barang ke dalam truk selesai, Arini mengeluarkan ponsel pribadinya untuk memeriksa akun media sosial miliknya yang sudah lama tidak aktif. Dia mengambil foto suasana rumah yang kosong dari sudut ruang tamu, lalu mengunggahnya dengan memberikan satu kalimat keterangan singkat yang penuh makna mendalam. Arini menulis tentang bagaimana sebuah fondasi yang dibangun di atas ringkasan akan selalu runtuh pada waktunya, tidak peduli seberapa megah bangunan yang berdiri di atasnya. Dia sengaja menandai akun pribadi milik Ibu Widya dan Prasetyo agar mereka dapat melihat bahwa proses pembersihan aset telah selesai dilakukan secara total. Dinda yang ikut melihat unggahan kakaknya hanya bisa tersenyum puas, mengetahui bahwa pesan digital itu akan menjadi pukulan telak bagi mental Ibu Widya yang sangat memuja status sosial di dunia maya. Dinda kemudian mengkonfirmasi kepada sopir truk bahwa seluruh barang telah selesai dimuat dan siap untuk diantar ke alamat rumah kontrakan kecil yang disewa oleh pengacara Prasetyo di pinggiran kota. Kontrakan sempit itu adalah satu-satunya tempat yang bersedia menampung barang-barang Prasetyo setelah seluruh aset mewahnya disita oleh pihak bank. Sopir truk mengangguk paham, lalu menyalakan mesin kendaraan besar itu dan perlahan-lahan bergerak maju meninggalkan pekarangan rumah utama. Arini berjalan menuju ke pintu gerbang besi depan, lalu memasang sebuah gembok baru berukuran besar untuk mengunci rapat seluruh akses masuk ke dalam rumah tersebut. Dia memandangi bangunan megah itu untuk terakhir kalinya sebelum melangkah masuk ke dalam mobilnya bersama Dinda, bergerak menuju kantor pusat untuk menghadiri rapat pleno luar biasa bersama jajaran Dewan Komisaris perusahaan. Mobil Alphard hitam sewaan itu berhenti dengan sentakan pelan di depan pintu pagar besi rumah utama. Sore itu langit berwarna kemerahan, menyiram bangunan megah berlantai 2 tersebut dengan cahaya senja yang temaram. Ibu Widya turun terlebih dahulu dari pintu geser mobil dengan sisa sia keangkuhan yang dipaksakan.
Diikuti oleh Sally yang wajahnya masih terlihat masam dengan rambut yang mengikat seadanya. Prasetyo berjalan paling belakang setelah ditinggalkan dengan status penangguhan terpencil kota yang diurus oleh pengacara sewaannya dengan biaya sisa tabungan ibunya. Mereka bertiga melangkah menuju rumah dengan niat penuh amarah untuk melabrak Arini dan menuntut hak mereka kembali. Ibu Widya berjalan dengan dagu terangkat, mencoba mengabaikan beberapa tetangga kompleks yang memandang mereka dengan bisik-bisik sinis. Dalam pemikirannya, dia masih merasa memiliki hak atas rumah ini karena merasa anaknya adalah pemimpin yang membangun kejayaan keluarga. Sally menggandeng lengan Prasetyo dengan erat, menuntut agar hari ini juga namanya didaftarkan sebagai penghuni resmi rumah mewah ini, agar dia tidak perlu lagi tinggal di kontrakan pinggiran yang sempit. Prasetyo melangkah dengan kunci duplikat lama di tangannya, bersiap menghadapi konfrontasi besar dengan istrinya. Namun, begitu mereka sampai di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal, Prasetyo menemukan lubang kunci telah diganti dengan sistem digital yang baru. Ibu Widya yang tidak sabar langsung menggedor pintu kayu itu dengan kepalan tangannya sambil berteriak memanggil nama Arini dengan suara melengking kasar. Sally mencoba mengintip melalui celah jendela kaca depan yang tidak lagi tertutup oleh tirai sutra mewah yang biasanya menjuntai indah. Begitu matanya menangkap pemandangan di dalam rumah, Sally langsung mundur 2 langkah dengan wajah yang tiba-tiba pucat pasi seperti kehilangan seluruh darahnya. Prasetyo yang heran melihat reaksi istri mudanya segera menempelkan wajahnya ke kaca jendela untuk melihat situasi di dalam ruang tamu. Detik itu juga, jantung Prasetyo seakan berhenti berdetak melihat ruangan yang luas itu kini benar-benar kosong melompong tanpa ada satupun perabotan yang tersisa. Tidak ada lagi sofa kulit import, tidak ada lagi lampu kristal gantung yang mewah. Bahkan seluruh saklar lampu dan hiasan dinding telah dicopot bersih tak tersisa. Ruangan itu tampak sangat gersang, asing, dan dingin, menyisakan selembar kertas segel merah menyala dari pihak bank yang menempel di dinding tengah. Ibu Widya yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya langsung berteriak histeris sambil memukul-mukul pintu jati rumah dengan kedua tangan yang gemetar hebat. Tawa kemenangan dan kesombongan yang sempat mereka pamerkan di media sosial beberapa waktu lalu kini runtuh total, berganti dengan lengkingan tangis histeris yang membelah keheningan di kompleks perumahan mewah tersebut. Sally terduduk lemas di anak tangga teras, menyadari bahwa seluruh mimpi indahnya tentang gelombang kemewahan di rumah ini telah menguap menjadi hampa dalam sekejap mata. Prasetyo menatap segel kertas ban tersebut dengan mata yang nanar dan tubuh yang gemetar karena amarah sekaligus rasa takut yang memuncak. Di dalam surat resmi itu tertulis dengan sangat jelas bahwa seluruh aset tanah dan bangunan ini telah disita demi hukum atas permohonan pemilik mutlak, Arini Puspita. Penyertaan dilakukan karena adanya bukti perlindungan dokumen perusahaan dan pemalsuan tanda tangan persetujuan pasangan yang dilakukan oleh Prasetyo secara ilegal. Kepulangan yang mereka bayangkan akan menjadi momen pengusiran Arini justru berbalik menjadi malam pengusiran bagi diri mereka sendiri. Di tengah jerit histeris Ibu Widya yang belum juga reda, sebuah mobil sedan mewah berwarna putih perlahan masuk ke dalam pekarangan rumah dan berhenti tepat di depan teras. Lampu depan mobil tersebut menyorot tajam ke arah 3 orang yang sedang panik dan kacau di depan pintu rumah. Pintu mobil terbuka, dan Arini turun dengan langkah kaki yang sangat tenang, anggun, dan penuh wibawa, didampingi oleh Pak Baskoro yang membawa tas kerja kulitnya. Kehadiran Arini di tengah senja yang mulai gelap itu seketika menghentikan kepergian Ibu Widya, menggantikannya dengan atmosfer tegang yang begitu mencekam. Ibu Widya yang melihat kedatangan Arini langsung bangkit dari lantai teras dengan sisa tenaga yang dia miliki, lalu berlari menemui cucu pertamanya itu dengan wajah penuh amarah. Ibu Widya menunjuk-nunjuk wajah Arini dengan telunjuknya yang gemetar, memaki Arini sebagai wanita iblis yang tega memiskinkan suami dan mertuanya sendiri. Sally yang berada di belakangnya ikut berdiri dengan penuh dendam, merasa masa sebelumnya telah dihancurkan oleh ketelitian wanita yang selama ini dia remehkan. Namun, Arini tidak membalas makian itu dengan emosi yang meluap-luap. Dia tetap berdiri tegak dengan menggandakan mata yang sangat dingin dan menusuk. Pak Baskoro segera melangkah maju ke depan Arini, menghalangi Ibu Widya agar tidak melakukan tindakan fisik yang bisa melemahkan situasi hukum mereka. Pak Baskoro mengeluarkan beberapa lembar dokumen resmi dari tas kerjanya, lalu menunjukkannya tepat di hadapan Prasetyo yang sejak tadi hanya bisa diam ditutupi dengan wajah pucat pasi. Dengan suara yang lantang dan lugas,
Pak Baskoro menjelaskan bahwa konfrontasi ini tidak akan mengubah keputusan hukum yang sudah inkrah dan sah di mata negara. Pak Baskoro menegaskan bahwa seluruh isi rumah, kendaraan, hingga aset perusahaan yang sempat dikelola Prasetyo adalah milik mutlak atas nama Arini Puspita sejak awal. Segala bentuk manipulasi keuangan yang dilakukan Prasetyo untuk membiayai Sally dan menyombongkan diri di media sosial telah dicatat sebagai kerugian perusahaan yang wajib diganti rugi secara penuh. Prasetyo melangkah maju dengan tubuh yang lemas, mencoba meraih tangan Arini untuk mengemis belas kasihan di depan ibu dan istri mudanya. Prasetyo memohon agar Arini mau mencabut laporan kepolisian dan membatalkan penyitaan rumah ini demi kelanjutan hubungan rumah tangga mereka yang sudah berjalan 10 tahun. Dia berjanji akan mengubah dan memutuskan spesifikasi dengan Sally jika Arini mau memberikan satu kesempatan lagi untuk kembali ke posisi sebagai pemimpin di kantor pusat. Mendengar ucapan Prasetyo yang begitu berkeringat, Sally langsung berteriak histeris tidak terima karena merasa dicoret begitu saja dari kehidupan pria yang telah menikahinya secara siri tersebut. Sally memaki Prasetyo sebagai lelaki yang berkeinginan yang tidak punya harga diri, lalu melepaskan cincin pernikahan dari jarinya dan melemparkannya ke arah dada Prasetyo dengan penuh kekesalan. Sally menyadari bahwa tidak ada lagi harta atau kemewahan yang bisa dia dapatkan dari pria yang kini statusnya tidak lebih dari seorang penjahat yang terancam hukuman penjara. Ibu Widya yang melihat menantu barunya kembali menyerang anaknya langsung ikut berteriak memaki Sally, menyebut Sally sebagai wanita parasit yang hanya mau ikut senang saat uang anaknya masih berlimpah. Ruang teras rumah yang kosong dan dingin seketika berubah menjadi arena saling tuduh dan saling maki antara Ibu Widya, Prasetyo, dan Sally. Mereka bertiga mempertontonkan kebusukan tabiat masing-masing di depan mata Arini yang hanya menatap mereka dengan pandangan penuh rasa kasihan dan muak. Arini akhirnya membuka suara. Suaranya yang tenang namun syarat akan ketegasan langsung membungkam replika 3 orang di hadapannya. Arini menyatakan bahwa waktu untuk bernegosiasi sudah lama habis sejak Prasetyo memilih untuk memalsukan dokumen dan membawa wanita lain ke dalam kehidupan pernikahan mereka. Arini menegaskan bahwa dia tidak akan pernah mencabut satupun tuntutan hukum, dan meminta mereka bertiga untuk segera mengangkat kaki dari pekarangan rumahnya sebelum petugas keamanan kompleks menyeret mereka keluar secara paksa. Pak Baskoro memberikan isyarat kepada 2 orang petugas keamanan yang berjaga di dekat gerbang besi luar, untuk segera menggiring rombongan Prasetyo keluar dari area properti. Ibu Widya kembali menangis meraung-raung saat tubuhnya dituntun keluar dari halaman rumah yang selama ini menjadi bahan kesombongannya di dunia maya. Prasetyo hanya bisa melangkah gontai dengan kepala tertunduk ke dalam, menyadari bahwa ego dan keserakahannya telah membuang seluruh anugerah kehidupan yang pernah dia miliki bersama istri setianya. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai besar itu meruntuhkan keangkuhan keluarga Prasetyo. Kehidupan berjalan dengan hukum alamnya yang adil, menempatkan setiap orang pada tempat yang seharusnya sesuai dengan apa yang telah mereka tanam. Di sebuah ruko 2 lantai di pinggiran kota yang padat, Ibu Widya duduk di sudut ruangan dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Tidak ada lagi selendang sutra mahal atau perhiasan emas yang biasa dia pamerkan di beranda media sosialnya. Akun maya yang dulu penuh dengan kalimat sindiran beracun kini telah dihapus total, karena dia tidak tahan menerima serbuan komentar negatif dari netizen yang mengetahui borok keluarganya. Prasetyo sendiri kini harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi setelah keputusan pengadilan negeri menyatakan dirinya bersalah atas kasus penggelapan dana modal perusahaan secara berturut-turut. Jabatan mentereng sebagai direktur utama yang dulu sangat dia agungkan kini berganti dengan baju tahanan yang dingin. Setiap malam, di dalam sel yang sempit, Prasetyo hanya bisa menatap langit-langit beton sambil meratakan pertumbuhannya yang telah ditata istri setulus Arini demi wanita sekelas Sally. Penyesalan yang datang terlambat itu tidak lagi memiliki arti apapun di hadapan ketegasan hukum yang berlaku. Nasib Sally pun tidak kalah mengenaskan setelah berpisah dari Prasetyo pada malam pengusiran di rumah utama. Tanpa adanya aliran dana ilegal dari perusahaan dan tanpa adanya fasilitas mobil mewah, Sally kembali menjadi wanita biasa yang harus pontang-panting mencari pekerjaan baru untuk membiayai gaya hidupnya yang tinggi. Namun, rekam jejaknya sebagai mantan sekretaris yang terlibat skandal penggelapan dana membuat tidak ada satupun perusahaan besar yang bersedia bekerja. Dia terjebak dalam lingkaran kesulitan finansial yang dia ciptakan sendiri akibat keserakahan yang melampaui batas kemampuan. Sementara itu, di kantor pusat yang terletak di kawasan bisnis utama kota,
Suasana tampak sangat cerah dan penuh energi positif. Arini berdiri tegak di dekat jendela besar ruang kerja yang menghadap langsung ke arah pemandangan gedung-gedung bertingkat. Penampilannya semakin anggun dan memancarkan aura keteguhan seorang wanita yang berhasil melewati ujian hidup paling berat dengan kepala tegak. Di bawah kepemimpinannya yang baru sebagai pemilik saham mayoritas mutlak, perusahaan keluarga yang sempat goyah kini berhasil bangkit dan mencatatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dinda masuk ke dalam ruangan sambil membawa beberapa dokumen laporan kerja bulanan yang baru selesai disusun oleh manajer utama yang baru ditunjuk. Dinda memberikan senyuman lebar kepada kakaknya, melaporkan bahwa seluruh sistem operasional kantor kini telah berjalan dengan sangat bersih, jujur, dan transparan tanpa ada satupun celah manipulasi. Kepercayaan para investor dan vendor luar telah pulih sepenuhnya setelah jajaran manajemen yang korup dibersihkan total hingga ke akar-akarnya. Arini menerima laporan itu dengan anggukan puas, merasakan ketenangan batin yang sudah lama tidak dia rasakan selama menjalani pernikahan semu dengan Prasetyo. Di atas meja kerja Arini, diadakan lembaran surat resmi dari lembaga masyarakat yang berisi permohonan maaf tertulis dari Prasetyo yang dikirimkan melalui pengacaranya. Di dalam surat yang penuh dengan coretan air mata itu, Prasetyo mengemis agar Arini bersedia menjenguknya sekali saja dan memberikan maaf agar dia bisa menjalani masa hukuman dengan tenang. Prasetyo bahkan menyatakan masih sangat mencintai Arini dan berharap bisa memperbaiki hubungan mereka setelah dia bebas dari penjara beberapa tahun ke depan. Arini membaca lembar kertas surat itu dengan mengirimkan mata yang sangat datar tanpa ada sedikit pun gejolak emosi atau kerinduan yang tersisa di dalam hatinya. Sentimentalitas masa lalu yang dulu sempat membuat ragu kini telah hilang sepenuhnya bersama hilangnya rasa hormat terhadap pria tersebut. Baginya, masa lalu adalah sebuah sekolah kehidupan yang mahal, dan dia telah lulus dari sana dengan membawa kemandirian serta menghormati diri yang utuh sebagai seorang wanita. Tanpa membuang waktu lebih lama, Arini meremas surat permohonan maaf dari Prasetyo tersebut menjadi sebuah bola kertas kecil, lalu melemparkannya tepat ke dalam tempat sampah di bawah mejanya. Dia membekukan badan, melangkah dengan pasti ke meja rapat untuk memimpin diskusi menuju ekspansi bisnis baru bersama para stafnya. Fajar baru telah menyisingkan kehidupan Arini, sebuah lembaran bersih yang dia tulis sendiri dengan tinta kecerdikan, ketenangan, dan kebebasan mutlak tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Harta dan kedudukan bisa mengubah hati yang tak murni, namun ketenangan dan kecerdikan seorang wanita yang melek hukum mampu meruntuhkan kesombongan sekejam apapun dalam semalam. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan bukan untuk dipermainkan, dan aset yang dijaga dengan teliti adalah pelindung terbaik saat badai rumah tangga datang melanda. Penyesalan selalu datang terakhir bagi mereka yang silau oleh kemewahan semu dan melupakan ketulusan masa lalu. Menurut Anda, apakah tindakan Arini mengosongkan rumah dan memenjarakan Prasetyo sudah cukup adil? Atau justru terlalu kejam untuk seorang suami? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.